mentor saya yang berkenan hadir lebih awal di ruangan ujian ini. Terima kasih, Pak. Kemudian Ibu Dr. Aspina, SPD, MPD, sebagai coach dan juga moderator pada ujian hari ini. Bapak Muhammad Rian, SSTP, MSI, sebagai penguji rancangan. Mohon izin Bapak Ibu, saya share screen pemaparan rancangan saya. Share screen. Sebentar. Kelihatan, Pak? Ya. Sudah? Silakan, Bu. Ya, ini adalah rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan di instansi tempat saya bekerja. Judulnya adalah meningkatkan nilai siswa SMP 1 Atap Negeri 2 Motong kelas 8 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan demo Mofi. Jadi perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Niputus Riundiati, SPD, dengan nomor daftar hadir 13 sebagai peserta di pelatihan dasar CPNS Formasi 2018 tahun 2021. Saya bekerja di SMP 1 Atap Negeri 2 Motong. Dan mentor saya adalah Bapak Abdul Rasul SPD dan coach Ibu Dr. Aspina SPD MPD. Judul itu saya angkat dari isu yakni rendahnya nilai siswa SMP 1 Atap Negeri 2 Motong kelas 8 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Judul yang tadi saya paparkan adalah merupakan gagasan dari pemecahan isu yang akan saya lakukan. Di mana gagasannya adalah meningkatkan nilai siswa SMP 1 Atap Negeri 2 Motong kelas 8 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan demo Mofi. Demo Mofi ini sendiri adalah sebuah singkatan yang saya ambil yang merupakan sebuah gagasan kreatif dan inovatif yang di dalamnya memuat tentang cara-cara bagaimana untuk meningkatkan nilai dari peserta didik itu. Di dalamnya saya akan menggunakan media berupa modul dalam mengajar dan juga teknologi berupa media audiovisual. Ini adalah isu problematik yang saya dapatkan di instansi tempat saya bekerja. Dan berdasarkan analisis isu-isu secara metode tapisan APKL, didapatkan skor tertinggi yaitu rendahnya nilai siswa SMP 1 Atap Negeri 2 Motong kelas 8 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Yang melatar belakangi isu ini saya angkat, itu adalah dikarenakan pandemi COVID-19 yang memperlihatkan proses pembelajaran di masa depan ini lebih didominasi dengan adanya teknologi. Kemudian pembatasan ruang gerak bagi guru dan siswa yang dilakukan secara daring ataupun luring. Dan sekolah menjadi salah satu tempat untuk mendidik generasi muda dengan tujuan memberikan ilmu pengetahuan agar mereka mampu menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Dan hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Di samping itu, keberhasilan dalam proses belajar mengajar itu identik diperlihatkan dengan nilai belajar peserta didik. Saya mengambil mata pelajaran IPA itu karena di sekolah tempat saya mengajar, saya ditugaskan sebagai guru mata pelajaran IPA terpadu. Dan di sana terdapat keberagaman materi, ada biologi, fisika, dan kimia. Keberagaman materi IPA ini menjadikan kesulitan pemahaman pada siswa. Dan kemudian kesulitan ini juga mengakibatkan nilai IPA menjadi rendah. Di samping itu perlu saya jelaskan proses pembelajaran di SMP 1 Atap Negeri 2 Motong itu dilakukan secara luring. Hal ini dikarenakan fasilitas pendukung seperti HP tidak semua siswa memiliki. Ada 1-2 yang punya, tetapi lebih banyak dominan digunakan untuk bermain media sosial. Kemudian karena letak sekolah kami yang diapit oleh pegunungan dan juga ada pantai di sebelah timur, jaringan internet itu kadang-kadang hilang dan belum merata. Juga orang tua belum sepenuhnya bersedia jika dilakukan secara daring untuk mengawasi anak-anaknya belajar di rumah. Nah, ini adalah analisis Fishbone yang saya buat. Di sini saya memfokuskan kepada yang akan saya pecahkan masalahnya itu kepada metode, mesin, dan man-nya. Ini adalah rancangan aktualisasi saya. Saya membuatnya menjadi ke dalam 5 kegiatan. Kegiatan pertama saya lakukan dengan berkonsultasi dengan mentor, di mana tahap kegiatannya saya menyiapkan rancangan kegiatan aktualisasi, melakukan koordinasi dengan mentor, membahas rencana kegiatan aktualisasi, meminta bimbingan dan arahan terhadap rencana kegiatan, dan meminta persetujuan mentor. Outputnya, tersedianya dokumen rancangan aktualisasi, kemudian mendapatkan arahan-arahan dari mentor terkait kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan, disetujuinya rancangan aktualisasi, materi, pemahaman materi yang diberikan, dan keterkaitan substansi mata pelatihan itu di agenda 2, di sana ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Di agenda 3 ada manajemen ASN dan WOG untuk kegiatan 1. Kemudian kegiatan kedua, saya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Tahapan kegiatannya adalah menyiapkan silabus, menentukan kompetensi inti dan kompetensi dasar, menyiapkan dan memilih materi pembelajaran, menyusun langkah-langkah pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian output atau hasilnya tersusunnya RPP sebagai acuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Keterkaitan substansi mata pelatihan, agenda 2 ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, dan agenda 3 manajemen ASN untuk kegiatan yang kedua. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga, saya membuat media pembelajaran berupa modul dan media audiovisual. Tahapan kegiatannya membuat modul yang singkat, padat, dan jelas, kemudian membuat konsep media pembelajaran audiovisual, membuat video kegiatan pendahuluan, membuat materi pembelajaran menggunakan PPT, mengedit kedua media tersebut menjadi sebuah video, dan mengupload media pembelajaran audiovisual melalui aplikasi YouTube. Outputnya, adanya media pembelajaran berupa modul, adanya media pembelajaran berupa audiovisual, dan terlaksananya pembelajaran sesuai RPP. Keterkaitan substansi mata pelatihan itu ada, ini agenda 2, akuntabilitas, nasionalisme, dan komitmen mutu. Untuk agenda 3-nya, mohon maaf, ini ada manajemen ASN dan pelayanan publik. Kemudian kegiatan yang keempat, melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan modul dan media audiovisual. Tahapan kegiatannya, yang pertama memberikan modul kepada siswa dan menayangkan materi pembelajaran menggunakan media audiovisual yang telah diupload di YouTube. Siswa diminta untuk menyimak materi dari media pembelajaran modul dan audiovisual,
Kemudian berdiskusi tentang hasil yang dilihat dan menyimak materi dari media pembelajaran modul dan audiovisual. Outputnya terlaksana kegiatan pembelajaran menggunakan modul dan media audiovisual, pembelajaran lebih efektif, menarik minat peserta didik, dan pembelajaran interaktif. Keterkaitan substansi mata pelatihan ada agenda 2, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Agenda 3 ada pelayanan publik dan whole of government. Kemudian kegiatan yang kelima, saya melaksanakan evaluasi pembelajaran menggunakan aplikasi Google Form. Tahapan kegiatannya saya membuat konsep, kemudian saya membuat soal dan membagi siswa. Tahap yang berikutnya membagi siswa sesuai jumlah HP yang tersedia, membagikan jaringan internet atau WiFi dan link kuis, mengevaluasi kegiatan. Outputnya terlaksananya evaluasi pembelajaran menggunakan Google Form. Kemudian hasil rekap nilai seluruh siswa setelah kuis diselesaikan peserta didik. Terkaitan substansi mata pelatihan, agenda 2 ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Agenda 3 ada manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG. Kontribusi terhadap visi misi organisasi. Untuk kegiatan 1, berkontribusi pada... Cukup Bu Sri. Ya. Udah ya. Sebuah Ya, kegiatan sudah disampaikan ya, Ya, Oke, baik. Oke, baik. Jadi, terima kasih. Terima kasih ya. untuk waktu yang telah diberikan. Terima kasih, Bu. Baik, makasih banyak Bu Sri Yundiati. Namanya panjang disambung lagi, jadi saya panggilnya Bu Sri aja ya. Iya, Ibu. Baik. Oke, baik. Selanjutnya kami silakan kepada Bapak Mentor, Pak Abdul Rasul, untuk memberikan beberapa penguatan, Pak, beberapa dukungan mungkin yang bisa diberikan kepada Bu Sri berkaitan dengan rencana atau rancangan aksi, bukan rancangan aksi ya, rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Silakan Pak Mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat penguji rancangan Bapak Muhammad Rian, SSDP MSI. Yang kami hormati pelatih atau moderator, Dr. Asbina SPD MPD. Langsung kepada peserta Ibu Niputu Sri Yundiati SPD. Saya selaku Kepala SMP Satap Negeri 2 Motong sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini sangat perlu untuk dilaksanakan di sekolah adanya COVID-19 ini, di mana peserta ini mengangkat judul meningkatkan nilai siswa SMP Satap Negeri 2 Motong kelas 8 pada mata pelajaran IPA dengan demo MOPI. Ini saya selaku kepala sekolah atau mentor sangat mendukung kegiatan ini karena melihat keberadaan siswa-siswa yang ada khususnya di SMP Satap saya adanya pembelajaran melalui jarak jauh. Nah, ini adanya kegiatan ini yang dilakukan ini saya sangat merespon. Insya Allah itu yang dilakukan ini dapat meningkatkan dan memberikan nilai karakter serta peningkatan mutu, bukan kuantitas tapi kualitas ke depan kepada generasi mendatang. Yang berikut saya selaku mentor juga kegiatan ini sangat layak untuk ditampilkan karena masa-masa kami dulu ini hanya melalui diklat saja di lapangan, tapi seperti ini adalah melatih kepada guru untuk mengembangkan bakatnya melalui online, adanya kemajuan modern sekarang. Jadi secara online, alhamdulillah dapat terlaksana. Yang berikut, kegiatan ini sangat luar biasa. Saya juga sebagai mentor baru ini online seperti ini dengan tatap muka dari penguji walaupun di Palu atau di mana saja berada, alhamdulillah dengan teknologi. Jadi saya sebagai kepala sekolah
mendukung kegiatan ini dan merespon, insya Allah dapat meningkatkan, membangkitkan karakter anak bangsa ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Mentor. Jadi kita tidak ragu lagi di sini ya, Pak Mentor sangat mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bu Sri ya. Terima kasih sekali lagi Pak. Jadi kami mohon sekali lagi untuk terus mendukung Bu Sri, memberikan motivasi dan apalagi Bapak katakan tadi ini hal baru, mungkin hal baru bagi Bapak dan mungkin hal baru juga buat peserta didik kita Pak ya. Jadi ini adalah new normalnya pembelajaran saat ini gitu ya. New normalnya pembelajaran saat ini. Jadi kita bersiap-siap untuk menghadapi perubahan-perubahan dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak penguji Pak Rian. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bu Coach, yang kami hormati Pak Mentor. Selamat datang Pak Mentor. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di sini di seminar rancangan aktualisasi. Mentor ini merupakan orang penting di dalam seminar ini. Kenapa? Karena yang paling tahu substansi itu adalah mentor. Kemudian yang paling mengerti dengan kondisi di lapangan itu adalah mentor. Oleh karena itu penting sekali kehadiran mentor dalam pelaksanaan aktualisasi ini. Selanjutnya yang kami banggakan Ibu Niputu Sri Yundianti, Ibu Niputu Sri, Ibu Sri ya. Ibu Sri mengusung judul meningkatkan nilai siswa SMP 1 Atap Negeri 2 Mautong, kelas 8. Kelas 8 ini berarti kelas akhir, bukan? Kelas 2. Oh, kelas 2 ya. Yang mau naik ke kelas 3. Mau naik ke kelas 3. Oke, baik. Pertanyaannya Ibu Sri. Ibu Sri, di bulan ini atau 1-2 minggu ke depan, 3 minggu ke depan ini, masih adakah kegiatan belajar mengajar di sekolah? Ya, saya mohon izin menjawab Bapak. Baik, silakan Bu Sri. Untuk kegiatan belajar mengajar, sekarang ini tanggal 9, siswa-siswi sebenarnya sedang melaksanakan ujian semester. Rencananya setelah ujian semester ini, saya akan coba mengaplikasikan rancangan saya ini kepada siswa-siswi agar rancangan saya ini menjadi sebuah rancangan yang bisa dibuktikan, bukan hanya sekedar rancangan seperti itu, Pak. Oke, baik. Niat baiknya artinya sudah kita tangkap, ingin meningkatkan nilai siswa. Hanya saja yang kami takutkan, yang saya takutkan, jangan-jangan siswa yang mau ditingkatkan nilainya ini masih libur, belum sekolah, apalagi mau ujian, begitu. Jadi harapannya nanti ketika ini diaktualisasikan, di evaluasi akhir itu memang terjadi peningkatan. Nanti ada before after seperti itu. Jadi nilai sebelumnya sekian, kemudian ketika diberikan sentuhan dengan BMOMOVI ini ada progres peningkatan. Seperti itu. Baik, saya lanjut ke rancangan aktualisasi Ibu Sri. Di dalam laporan ini ada daftar isi, tabel, gambar, tetapi tidak ada, hanya judulnya saja. Nanti tinggal diperbaiki kembali. Iya, itu belum berikutnya kegiatan 1. Saya langsung masuk ke kegiatan 1 karena latar belakangnya sudah lengkap. Terima kasih banyak sudah menganalisis dengan baik. Analisisnya mulai dari APKL sampai dengan Fishbone. Kita lanjut ke tabel. Kegiatan pertama yaitu berkonsultasi dengan mentor. Tahapan kegiatannya menyiapkan rancangan kegiatan aktualisasi, 2 melakukan koordinasi dengan mentor, 3 membahas rencana kegiatan aktualisasi, meminta bimbingan dan saran. Jadi untuk kegiatan tahapan kegiatan C membahas rencana kegiatan aktualisasi, saya kira
rencana kegiatan aktualisasi ini sudah dibahas. Artinya sebelum seminar pasti sudah dibahas Iya. Rancangan ini. Artinya ini tidak perlu lagi, sudah. Kemudian juga ini sudah pasti disetujui. Karena tidak mungkin Ibu berani seminar di sini kalau rancangan kegiatannya ini tidak disetujui. Cari tahapan kegiatan yang lain. Oke, nanti tinggal mohon maaf, dicari lagi untuk pengembangannya. Kemudian di kegiatan ketiga itu ingin membuat media pembelajaran berupa modul dan media audiovisual. Jadi 2 yang mau dibuat ya Bu. Modul 1, 2 audiovisual. Itu ya? Atau saya salah persepsi? Oh iya. Rencananya Pak, saya membuat modul dan membuat media audiovisual. Jadi buat 2. Buat 2 ya, modul. Sekarang pertanyaannya, saya tidak mengerti mengenai modul-modul untuk anak sekolah. Modul-modul untuk anak sekolah ini bisakah disusun dalam waktu, ini kan waktu kita 1 bulan, hanya 1 bulan dengan mau bikin audiovisual, mau bikin modul, bisa enggak dicapai bikin modul dalam waktu singkat ini? Ya, mudah-mudahan Pak saya bisa melaksanakannya. Karena Oke, ini baik. Pak, buat modulnya juga tidak semua bab yang akan saya buat, mungkin hanya khusus 1 bab seperti itu. Oh, hanya khusus 1 bab ya nantinya. Oke, baik. Artinya yang substansi ini sebenarnya dan kondisi untuk membuat modul ini sebenarnya yang tahu sebenarnya Ibu Sri sendiri dan Pak Mentor. Jadi nanti kalau dirasa-rasa nanti terlalu berat, jangan membuat susah diri sendiri. Tapi kalau umpamanya memang bisa, ini untuk kemajuan anak-anak, ini modul ini harapannya untuk meningkatkan nilai, tidak apa-apa, ini bagus sekali. Kemudian berikutnya di kegiatan 3 ini, membuat media pembelajaran dan modul, berupa modul dan media audiovisual. Di tahapan kegiatannya, berbicara mengenai media audiovisual saja. Tetapi di tahapan kegiatan tidak pernah bicara modul. Action untuk modulnya itu kapan? Dari A, B, C, D, E sampai F itu semuanya berbicara mengenai audiovisual, media audiovisual. Actionnya yang di modul malah yang tidak ada. Nanti tinggal ditambahkan. Atau ada, atau ya kalau tidak ada nanti tinggal ditambahkan bahwa Ibu bukan hanya mau buat audiovisual, media audiovisual, tapi mau buat modul juga. Karena di kegiatan 3 itu membuat semuanya itu berbicara mengenai tentang audiovisual. Berikutnya di kegiatan terakhir, di kegiatan evaluasi, melaksanakan evaluasi pembelajaran menggunakan aplikasi Google Form. Kenapa pilihannya memakai Google Form, Bu? Iya, saya memilih Google Form, Pak, karena saya juga pernah ikut pelatihan tentang Google Form. Jadi saya pikir saya bisa mengaplikasikannya kepada siswa-siswa di tempat saya mengajar. Oke, pertanyaan yang paling mendasar ketika menggunakan Google Form dan sebagainya itu, jaringan bagaimana di seputaran sekolah? Ya, untuk jaringan di sekolah bisa Pak, ada jaringannya, tapi hanya khusus untuk kartu-kartu HP yang tertentu saja yang tersedia. Kemudian untuk jumlah HP-nya, saya memakai HP siswa yang kebetulan mereka memiliki HP. Karena di sekolah ini tidak semua siswa memiliki HP. Jadi nantinya saya akan kumpulkan beberapa orang siswa yang memiliki HP untuk nanti dilaksanakan evaluasinya. Oh, jadi evaluasinya kalau ada, ini contoh, 30 siswa. Bagaimana cara mereka mengevaluasi melalui Google Form? Saya bisa melakukannya secara bergantian, Pak. Misalnya 10 orang dulu. Nah, prinsipnya seperti ini, Bu. Jangan nanti mau keren-kerenan pakai Google Form, tetapi di lapangan hanya menyulitkan. Artinya evaluasi ini kan tujuannya untuk melihat sejauh mana pemahaman, jadi peningkatan atau tidak.
Jadi jangan karena kita ingin memaksakan kehendak, oh ini bagus pakai Google. Google Form itu bagus kalau umpamanya orangnya berjauhan, umpamanya seperti kita mau mengevaluasi, evaluasi secara manual agak susah, tidak mungkin. Saya di Palu, Ibu Asmina ada di Bali, Pak Mentor ada di Parigi. Kalau pakai Google Form langsung mudah, langsung enak dievaluasi. Tetapi kalau umpamanya sudah ada di sekolah, ada di dalam kelas, memakai Google Form saya kira mubazir. Seperti itu. Jadi tujuan evaluasi itu bukan di Google Form-nya, tetapi melihat progres anak didik. Seperti itu. Jadi kalau mau evaluasi, evaluasi saja, tidak perlu pakai Google Form. Google Form itu kapan digunakan? Seperti kita ini lagi berjauhan semua. Mau evaluasi ini bagaimana penyelenggaraan diklat, bagus tidak? Saya mengukur, Ibu Coach mengukur, Pak Mentor mengukur, Ibu yang ada umpamanya ada di Parigi juga mau melihat itu. Enak pakai Google Form. Tapi kalau umpamanya muridnya sudah ada di situ, tinggal dievaluasi, ya tidak perlu lagi Google Form. Apalagi tidak semua punya peralatan Android seperti itu. Baik, nanti menurut saya mubazir memakai Google Form. Baik, saya kira itu saja untuk ketambahan. Pesan kami yang pertama, manage waktu dengan baik. Waktu kita tidak panjang, hanya 1 bulan. Kemudian tetap berkoordinasi, berkonsultasi, minta difasilitasi oleh mentor Pak Abdul Rasul, optimalkan untuk berkomunikasi dan berdiskusi dengan beliau. Berikutnya semua progres di lapangan laporkan ke coach. Saya kira itu saja, Ibu Coach, kami kembalikan. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Penguji. Jadi Bu Sri, jadi nanti tadi bagus saran dari Pak Penguji karena tidak semua, Ibu pikirnya semua itu bisa punya HP gitu. Ternyata tidak semua gitu. Kalau semua kan enak gitu kan. Jadi walaupun mereka luring gitu ya, jadi mereka bisa pas evaluasi langsung bisa kalau mereka semua pada luring gitu kan. Nah, jadi pada bisa, ternyata tidak. Jadi kita hilangkan saja saat salah satu evaluasi menggunakan Google Form ya. Oke, nah sekarang ada 2 kegiatan membuat modul dan media audio visual, dijadikan 2 kegiatan aja. Jadi enak bikin tahapannya. Ya, jadi 1 membuat modul, 1 membuat media audio visual. Nah, membuat modul ini nanti Bu Sri jangan cuma 1 bab, usahakan komplit karena begini. Kekurangan guru-guru pada saat ini adalah di pengembangan profesi. Banyak guru-guru tidak bisa naik pangkat karena di pengembangan profesi yang lemah, khususnya di dalam penyusunan modul, bahan-bahan ajar dan sebagainya. Ya, jadi kalau di sini nanti Ibu Sri bisa bikin, nah ini nanti insya Allah itu bisa meningkatkan hasil belajar siswa karena apa? Bisa nanti Bu Sri menyusunnya dengan kalimat-kalimat dengan kalimat-kalimat yang sederhana dalam modul yang bisa dipahami oleh siswa. Nah, lumayan itu bisa dapat angka kredit juga untuk kenaikan pangkat. Ya, gitu ya, Bu Sri ya. Nanti bikin 2 saja kegiatannya, nanti lagi tahapannya. Oke? Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Bu Sri, Pak Mentor. Mohon dukungannya Pak Mentor ya untuk kelancaran dari kegiatan Ibu Sri ini. Bisa ya Pak Mentor ya? Oke, baik. Baik, Pak Penguji, Pak Mentor, di sini Ibu Sri sudah mencatat semua ya perbaikan-perbaikan yang disarankan oleh Bapak Penguji. Jadi kita cukupkan sekian dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Seminar atas nama Bu Niputu Sri Yundiati saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Mentor, disilakan Pak untuk meninggalkan room, silakan untuk beraktivitas kembali. Terima kasih atas kehadirannya. Bu Putu juga silakan meninggalkan room meetingnya. Sukses selalu, kita nanti tetap berkoordinasi. Ya, baik, terima kasih Bu. Mohon izin leave room. Wahda, berikut Wahda.